ini kan yang jadi problem adalah ada berita gitu kan yang lagi rame, lagi viral gitu kan. Apa kalau misalnya cover lagu tuh bisa kena penjara 3 tahun tuh. Waduh anjir. Padahal udah baca, udah denger juga sih, udah denger juga kalau waktu baca berita itu, aduh anjir, ini kalau beneran gimana? halo semuanya, welcome back to my channel Cocok with Mr. Fox. Sekarang saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bro Aji. Halo. Halo guys. Halo. Bagi yang belum tahu Bro Aji ini, beliau itu yang punya apa yang dia lakukan untuk Laksak Podcast ya? Laksak Podcast. Laksak Podcast, sorry gitu. Nah itu gimana dong, cerita-cerita dong untuk Laksak Podcast ini apa sih? Jadi sebelumnya gua kenalan dulu buat kalian semua. Perkenalkan, nama gua Aji Bowo, salah satu podcaster di Indonesia. Namanya podcastnya itu adalah Laksak Podcast. Bisa kalian search di Facebook Laksak Podcast, atau bisa juga kalian search di Facebook Aji Bowo. Nanti aku juga bakal rajin update soal Laksak Podcast sendiri ya, soal podcast sendiri. Nah, kalau disuruh cerita alasan buat Laksak Podcast itu sebenarnya gampang, sepele sih. Dulu kan aku sempat ikut di radio kampus di salah satu di Surabaya. Nah, udah jadi penyiar di sana selama 2 tahun. Habis itu karena emang persyaratannya penyiar. Jadi aku tuh udah lama jadi penyiar di radio kampus, tapi bukan radio komersial. Radio kampus di salah satu di kampus di Surabaya itu, karena apa ya namanya juga organisasi kampus kan ada masa harus lepas jabatan dan sebagainya. Nah, karena lepas masa menjadi anggota di radio kampus itu ada cuman 2 tahun. Cuman boleh 2 tahun gitu? Cuman boleh 2 tahun, jadi setelah 2 tahun itu aku harus regenerasi. bener regenerasi penyiar. Jadi setelah aku lulus dari radio kampus itu, aku mikir, kalau misalnya aku ngilangin kebiasaanku live atau kebiasaanku ngomong di penyiar gitu, kok rasanya kosong banget nanti pas aku misalnya nggak ada kegiatan. Daripada aku nggak ada kegiatan, akhirnya aku bikin podcast ini yang bernama Laksak Podcast. Bagi yang masih belum tahu ya, Bang Aji ini lebih sering juga untuk di event-event Jepang juga ya. Nah, itu apakah podcastmu itu ini masih berhubungan sama Jepangan atau sudah random atau gitu? Maksudnya untuk general, lebih general gitu. Kalau di podcastku sendiri, di Laksak Podcast itu sebenarnya lebih khusus untuk di dunia Jepangan atau di dunia wibu, otaku dan sebagainya. Tapi di podcastku ini ada satu sesi yang namanya Trend Talk, yaitu Trending Talk. Jadi jadi di sesi itu aku khusus ngomongin semua hal yang sedang trending di media sosial. Entah itu kan kalau aku sendiri kan media sosialku kan udah di dunia wibu ya, di dunia otaku. Ya, jadi untuk organisasi komunitas Jepangan lah ya. Jadi kemungkinan ada Trend Talk yang khusus wibu, tapi juga bisa untuk yang normal ya, yang normis. Jadi nggak cuman, kalau aku lebih general, tapi itu yang lebih general cuman satu sesi itu doang. Nah, untuk sesi yang lainnya itu khusus wibu atau emang khusus otaku gitu sih. Gitu. Terus aku lihat ya, kan sering nonton ya untuk beberapa podcastmu live ya. Makasih Mas, makasih.
sering live, nonton live gitu kan. Nah, aku lihat itu masih di Facebook ya. Iya, masih di Nah, Facebook. kenapa aku nggak langsung biasanya orang-orang podcast itu kan Langsung lagi ke rame YouTube, YouTube, atau nah, Spotify kayak gitu kan ya. Ya, atau Spotify. Mungkin kalau Spotify juga lebih baru ya emang. Karena kan orang-orang yang pasang Spotify juga harus bayar dulu, harus bayar dulu, langganan dulu kayak gitu kan baru bisa stick kayak gitu kan. Nah, Ya, kenapa kok kamu buatnya itu di di Facebook gitu? Oh, gitu. Nah, kalau aku sendiri alasannya aku bikin di Facebook itu karena aku udah nyaman sama UI-nya Facebook, UI-nya Facebook. Bentar, sorry Pak Potong. Facebook itu kalau sudah buat kayak gitu ya, podcast itu bisa langsung dimonetize juga apa enggak sih? Kalau di Facebook ada sekarang udah bisa dimonetize. Jadi kalau misalnya Fox atau teman-teman yang nonton itu kalau di Facebook sebenarnya udah ada yang bisa dimonetize. Itu sistemnya kayak kalau di YouTube kan ada super chat. Kalau di YouTube kan ada super chat sama gabung. Nah, kalau di Facebook udah ada, benar-benar udah ada. Tapi konsepnya sama kayak gabung di member sama bisa donasi juga. Yang fan itu ya? Yang bisa kasih bintang-bintang gitu? Iya. Oh. Kalau di Facebook udah bisa kayak gitu. Itu sih harus fanpage atau gimana? Aku kurang paham sih. Kayaknya kalau aku sih ngeliatnya emang harus fanspage, dan itu fanspage-nya harus yang khusus kalau nggak salah. Kalau genre kan waktu bikin fanspage kan ada genre topiknya dan sebagainya. Nah, itu topiknya harus khusus kayak misalnya dirimu kita fokusnya untuk live atau bukan live kemudian gaming dan sebagainya. Tapi menurutku kalau misalnya kalian kayaknya emang ada beberapa syarat kayak di YouTube kalau mau bisa dimonetize, kayak harus 1000 subscriber sama 4.000 jam yang ditonton. 4.000 jam itu baru bisa dimonetize. Kemudian kalau kamu live itu kalau kamu makainya YouTube-nya luar negeri bukan YouTube-nya di Indonesia, itu region YouTube-nya itu kalau misalnya aku pakai region YouTube di Singapura itu udah ada sistemnya yang namanya super chat. Nah, kalau di YouTube sendiri aku nggak tahu kenapa di YouTube-nya region Indonesia itu masih belum ada yang namanya donasi. Super chat-nya di Indonesia itu YouTube Indonesia masih belum aktif. Jadi masih banyak YouTuber Indonesia yang pakai donasi di luar bukan di YouTube. Orang-orang tuh nge-review komik kayak gitu kan, sampai situ bisa chat kayak gitu kan. Oh, jadi, Indonesia ya, aku baru tahu di Indonesia bisa ya chat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu soal sering lihat Tara Arts atau mungkin para gamer Just No Limit mungkin itu mereka itu nggak pakai super chatnya YouTube tapi pakai kayak sistemnya Indonesia. Kalau Traktir tahu? Nah, di Traktir itu udah ada sistem buat donasi waktu live. Jadi kalau misalnya kalian donasi waktu live itu bakal bisa muncul alatnya atau pengumumannya dan bisa dibaca dan bisa dibaca sama konten kreatornya gitu. Jadi kalau mau monetize sekarang udah banyak cara sih kok. Kalau nggak, jadi kan kalau mau monetize itu nggak cuma di platform YouTube aja, tapi di platform Facebook, Twitch ataupun di Spotify sudah juga bisa, karena sekarang udah ada yang namanya Sosiabus, Traktir, yang biasanya dipakai sama YouTube di Indonesia aku lupa. Yang penting itu platformnya mereka itu udah bisa dipakai untuk donasi atau support para konten kreator gitu ya. Cuma kan ya mungkin tadi balik lagi kenapa kok di Facebook itu? Kalau di Facebook aku lebih nyaman di Facebook karena yang pertama aku lihat pasarnya di Facebook itu masih belum ada untuk podcast ya, Tapi kalau untuk konten live gaming atau live game lainnya itu udah banyak ya. Tapi untuk live konten podcast untuk di Facebook itu masih belum ada. Dan bahkan nggak ada kalau aku cari itu kebanyakan podcast itu kebanyakan di YouTube sama Spotify gitu. Jadi aku itu alasan pertama. Nah, alasan kedua aku sudah nyaman sama Facebook karena kalau aku lihat para otaku atau para wibu di Indonesia itu kebanyakan masih pakai Facebook daripada Instagram maupun Twitter. Kalau Twitter aku emang ngikutin Twitter sih, tapi dia kayak nggak menyeluruh wibu gitu loh, nggak semua wibu kayak yang datang. Lebih luas soalnya Twitter. Lebih luas. Nah,
Jadi kalau yang di Twitter ataupun di YouTube ataupun di IG itu aku kurang search aja sih kayak karena kalau aku yang setelah research atau aku setelah aku lihat itu aku lebih nyaman waktu live di Facebook daripada di platform lain. Terus Oke. alasanku kayak gitu sih karena selain itu teman-temanku juga masih banyak yang aktif di Facebook, jadi aku mau ngenalin dulu kalau ke teman-teman kalau aku itu podcaster aja. Kalau aku itu podcaster, nah setelah itu kan bisa dikembangin lebih lanjut lagi kan. Oke. Mantap. Udah punya pemikiran yang seperti itu, riset juga. Udah sampai riset, udah sampai podcast, baru cuman ada di Facebook. Jadi aku belum tahu sih, karena aku belum coba untuk search lagi lebih deep lagi untuk podcast di Facebooknya. Terus ini, setahuku ya bro, kamu kan kalau di event di Jepangan ya itu juga join sama, maksudnya untuk tenan ya, donasi untuk booth, untuk merchandising. Nah bagi para penonton nih yang belum tahu nih, Bro Aji juga itu juga punya andil ataupun kerjasama juga untuk pembuatan booth untuk merchandising atau apa. Nah seperti itu. Nah ini kan nggak ada event nih bro. Nggak ada sama sekali. Mereka tuh yang nonton itu ya. Kalau misalnya mereka tuh juga punya booth tenan gitu kan. Nah gak ada event kan nggak bisa jualan. Nggak bisa Nah, sama sekali. itu ada tips atau gimana kayak gitu untuk bisa tetap bisa survive mereka gitu dan ya. dan nama mereka tuh nggak hilang gitu loh. Oh gitu, oke. Jadi kalau sekarang kan udah zamannya online ya, semua serba online, semua serba online, semua serba transaksi mikro. Jadi kalau aku sendiri sama teman-teman di booth, di kelompok booth itu nggak cuman fokus di event aja, tapi juga fokus di toko fisik sama di toko online. Tapi yang sekarang yang lagi aktif di toko online sih, karena kan apalagi dengan kondisi yang kayak gini, dengan kondisi pandemi yang nggak bisa kemana-mana, jadi kan online sekarang menjadi sebuah alat baru biar bisa digunakan sama teman-teman. Nah kalau sekarang udah banyak pasar atau market online sih kayak Tokopedia, Shopee dan sebagainya, itu bisa kalian gunakan, maksimalkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan baru gitu loh kan. Kalau ada lapangan baru kenapa nggak dipakai gitu kan. Gitu ya. Justru kalau aku mikirnya juga online ini mereka harus kuat dulu karena begitu event ini ada, mereka orang-orang udah pada tahu ini loh aku bisa belajar di sini. Terus habis itu mereka punya ciri khas khusus atau seperti apa dengan mereka bisa ya katakanlah yang bisa eye catching lah ya gitu. Jadi ketika kalau sudah ada event atau apa, mereka sudah pasti belanjanya aku buka di sini. Kalau mereka orang-orang lewat internet online juga kan juga pasti orang-orang bisa datang ya? Iya bisa, tapi kalau aku sendiri, kalau aku sama teman-teman sendiri, kalau kita sendiri itu brandingnya udah dari sejak event. Jadi kalau waktu misalnya ada orang yang mencari barang merchandise anime A gitu, tapi di toko waktu aku datang ke event ternyata aku nggak bawa merchandise anime A itu, tapi karena aku biar mereka nggak kecewa dan sebagainya dan nggak jadi beli terutama kan intinya kan biar mereka beli ke kita gitu kan ya, apa yang terjadi. Nah jadi aku bilang ke mereka kebanyakan gini ya, kita juga buka custom order, bisa open custom order juga, bisa dihubungi di nomor ini atau kalian bisa juga ke Shopee. Ini tak kasih linknya di bawah. makasih tak kasih linknya di bawah. Atau kalian juga bisa ke Shopee-nya dengan nama ini dan sebagainya. Nah, jadi branding itu emang perlu, tapi kalau misalnya kalian dengan kondisi ini gini nggak perlu khawatir karena kalian bisa ngandelin media sosial untuk branding kalian. Itu sih itu ya untuk branding ya. Karena kan untuk saat ini masih belum bisa ya. Masih belum bisa untuk branding secara fisik kan nggak bisa. Untuk fisik untuk offline lah ya. Untuk offline kan masih belum bisa. Terus ini bro, yang jadi terusan yang baru-baru ini sih, itu benar nggak kalau misalnya kan kalau kita event di Jepang itu nggak jauh dari Jisoo, terus habis itu untuk penampilan band-band itu kan yang bikin seru event ya. Ngota itu pasti itu ngota ini.
Tapi muatannya 5 meter loh. Ya. Udah lama nggak gitu. Muatannya 5 meter loh. Physical distancing. Physical distancing ya. Aduh, nggak paham aku. Ya, apa namanya lah? Ini kan yang jadi problem adalah ada berita gitu kan yang lagi rame, lagi viral gitu kan. Apa kalau misalnya cover lagu tuh bisa kena penjara 3 tahun tuh. Aduh, anjir. Padahal Padahal udah baca, udah denger juga sih, udah denger juga kalau waktu baca berita itu, aduh anjir, ini kalau beneran gimana? itu bener loh. Oh iya bener ya. Oh iya juga bener, udah beneran ya. Hukumnya sama undang-undangnya itu aja, cuma nggak tahu kenapa ini ada yang mencuatkan lagi gitu loh. Oh iya bener sih, bener. Kemarin juga. Menurut bro gimana? Karena kan apa ya? Musisi atau band-bandnya terutama di kota Surabaya aja di event itu kan pasti cover. Karena kan bahasanya yang saya kutip adalah di undang-undangnya itu, undang-undang yang pas undang-undang nomor 28 itu kan tahun 2014 kalau nggak salah. Itu kalau barang siapa yang tanpa izin dan mengkomersialkan pasti Kena gitu. pidana, ya kena pidananya. Kena pidananya gitu. Plus kalaupun seandainya tidak kena yang itu, kalau undang-undang yang kita, itu kan ada undang-undang kita, itu kenanya malah UU perpajakan gitu. Iya juga sih. UU perpajakan sama UU tipikor loh. Iya malah lebih parah gitu loh, malah lebih parah. Itu malah kena gitu loh. Itu menurut bro gimana? Kalau aku sendiri kan, kalau kata orang kan selama nggak ada yang lapor atau tersinggung itu nggak masalah. Apalagi nggak masalah, yang jadi masalah kan kalau permasalahan itu dipermasalahkan. Gimana ya bahasanya? Tapi ya intinya gitu loh. Tapi kan sebuah masalah itu kan sebuah hal yang dipermasalahkan atau didebatkan gitu kan ya, yang namanya masalah. Jadi kalau sebenarnya jadi yang kalau lagi cover atau lagi nyanyi di event kemudian ada yang lapor kalau wah ini lagi nge-cover ini misalkan ini udah izin apa belum, gua laporin ke polisi lah itu baru yang namanya menjadi masalah baru kan. Memang agak membingungkan sih. Memang membingungkan, tapi kalau konteksnya tapi kalau di event itu emang susah sih, soalnya kan kita apalagi untuk para pelakunya yang nyanyi yang nge-cover lagu tersebut secara langsung itu kan agak susah. Tapi kalau untuk di YouTube menurutku udah ada caranya sendiri, udah ada peraturannya sendiri sih. Kalian yang nggak tahu, kalau misalnya kalian cover lagu dan mau aman, dalam tanda kutip aman, itu kalian izin dulu. Dalam kalian bisa sih mengurus perizinannya. Salah satunya yaitu email untuk yang punya lagunya, pencipta lagunya itu bisa, atau email studio musiknya lah ya, produsernya seperti itu bisa, atau juga mencantumkan linknya untuk original songnya seperti itu juga bisa. Dan ketika kalian bisa memonetize itu di media sosial YouTube misalnya, itu ada 2 sistem. Jadi ketika kalian mengajukan perizinan itu akan ada 2 opsi. Jadi akan bisa ada bagi hasil, ada juga bagi hasil dengan misalnya 50% masuk ke yang cover, 50% akan masuk ke pencipta lagunya, ke labelnya atau produsernya, atau bisa juga 100% masuk ke mereka. Oh gitu. Cuma kan kalian fee-nya dapat gitu. Tapi kan seenggaknya kalian fame-nya dapat walaupun kalian nggak dapat monetizing-nya, tapi kan kalau misalnya fame dapat, monetizing nanti juga ngikut ngalir kok, santai aja. Iya sih, tapi untuk lebih lanjutnya ini tinggal tunggu berita aja sih ya. Aku juga masih abu-abu hukumnya soalnya. Masih abu-abu juga, dan masih kontroversi juga lah untuk antara, karena yang namanya karya ya biar nggak bisa ngomong sih ya. Ngomong juga sih, karena kan itu kan hasil ciptanya seseorang kan ya. Jadi kalau misalnya kita ngopi atau jiplak atau apapun itu Coba gini bro, kalau nggak potong, aku dapat masukan gini, maksudnya dapat wacana baru akan dengan adanya wacana seperti ini, seharusnya
musisi atau kreator Indonesia itu lebih aktif lagi. lebih aktif dan lebih kreatif. Lebih Dalam kreatif. arti mengapa kalian itu sudah punya basicnya, kalian bisa main musik, Ya udah ya bisa kan? di Sudah punya basicnya, mengapa nggak bikin lagu sendiri gitu loh? Nah itu loh. bisa. Itu bisa juga buat kalian itu loh. Itu akan mendorong kreativitas kalian. Kalaupun memang akan diperketat dengan peraturan seperti itu, kalian bisa lah untuk cover lagu sendiri kayak gitu loh. Bener. Kan lebih enak Lebih kayak gitu kan, ini karya kalian seperti itu. Ya memang sih ada beberapa artis kayak seperti Reza itu kan mereka Reza. cover aja lagunya pokoknya nggak Malah dipakai buat disuruh-disuruh. jadi dicolong kayak gitu. Oh disuruh-suruh ya beda kan? orang beda apa namanya, beda pengakuan. Karena ada beberapa orang juga merasa bahwa itu apa ya, marketing secara otomatis gitu loh. Kan bisa membuat terkenal Lebih jauh. ke khalayak ramai gitu kan bro. Nah, tapi kan kalau misalnya ada orang yang raporin Reza itu juga bisa, soalnya kan bisa aja si Reza itu nggak ada izin untuk ngelakuin cover tersebut gitu. Enggak, Reza yang bikin. Reza yang bikin. Ceritanya tuh Reza kan lagunya ini kan yang punya Lati. jenis kan. Nah itu, ya itu bilang seperti itu. Pokoknya nggak dicolong lah Nggak gitu, dicolong. gitu loh. Sama nggak disalahgunain. Oh ya. Dia bilangnya seperti itu sih. Jadi kalau aku bilang emang kembali ke pribadinya masing-masing sih kok. Soalnya kan kalau si penciptanya itu ngelihatnya dari sisi positif ya oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya si penciptanya ini ngelihatnya dari sisi yang negatif ya susah gitu kan. Kayak kasusnya penyanyi dangdut yang sering cover lagu-lagu tapi lagunya itu lebih terkenal daripada yang aslinya. Itu kan sama penyanyi aslinya kan pernah itu diributin, pernah dilaporin dan hasilnya emang katanya emang sudah ngelakuin dendanya walaupun penjaranya kan maksimal selama 3 tahun. Jadi penjaranya itu bisa seminggu, sebulan, 2 bulan. Cukup dari uang lah ya. Cukup dari juga untuk uangnya juga. Kan apalagi kalau kata orang selama kalian bisa membayar denda uangnya secara maksimal itu maka denda penjaranya bisa berkurang. Subsidiar ya. Oke deh bro, segitu aja. Thank you buat malam ini. Thank you untuk banget udah ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget udah Nanti yang buat mengundang aku. ingin tahu tentang Bro Aji, ada nanti linknya saya sertain di bawah. Kalau yang mau komen-komen, juga mau tanya-tanya Silakan di kolom komentar. di kolom komentar, bebas kalian mau. bebas apa aja. Dan terutama untuk yang masalah cover lagu ya, Terutama itu yang- pendapat kalian gimana sih? Nanti saya akan baca semua. Nanti mungkin akan jadi konten saya berikutnya. Siap. Oke, thank you buat semuanya. Thank you, bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan dukung gue terus ya.